Hai, nama aku Selin. Video hari ini tentang pernikahan dalam agama Buddha dan agama Katolik. Ini adalah satu kutipan yang saya ambil untuk memulai video ini. Make your marriage more awesome than your wedding. Dikutip oleh Matthew Jacobson. Pertama-tama, saya akan membahas 8 poin pentingnya agama dalam sebuah pernikahan yang kalian semua, agama Katolik, Hindu, Islam, semuanya akan setuju. Yang pertama adalah pengaruh ulama. Yang kedua ada campuran pemberkatan, pengabdian, dan keterlibatan masyarakat. Lalu yang ketiga kita pasti tahu, pentingnya doa untuk diri sendiri apalagi untuk pasangan. Kita semua menikah untuk menjadi keluarga. Penting sekali agama untuk ritual keluarga. Ini juga salah satu yang paling penting, mempraktikkan kesetiaan dalam perkawinan. Nggak kalah penting dan sering kali terjadi, agama itu sangat penting dalam anti perceraian. Yang ketujuh ada homogami, keyakinan agama. Yang terakhir ada keyakinan kepada Tuhan sebagai penunjang perkawinan kita. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal video, saya akan membahas dua agama. Pertama, saya akan membahas agama Buddha. Perkawinan dalam pengertian Buddha lebih diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai suami dan istri, tujuan membentuk keluarga. Menurut saya, pengertian pernikahan dalam agama Buddha sama seperti agama yang lain-lainnya. Yang membedakan adalah moral dan purpose, terutama moral istri dan moral suami. Berikut adalah sifat-sifat perkawinan Buddha yang mungkin kalian belum tahu, seperti sepasang suami istri tidak hanya dapat bersatu atau memperoleh kebahagiaan di hidup sekarang, namun juga bisa di kehidupan yang akan datang. Next, ada 3 langkah menuju pelaminan menurut agama Buddha. Yang pertama adalah choose your vihara, carilah lokasi pemberkatan Anda. Lanjut ke langkah yang kedua, submit the documents umum seperti KTP, KK, akte kelahiran saja. Last but not least, tahap ketiga yaitu preparation, mempersiapkan persembahan-persembahan untuk prosesi pemberkatan berupa dupa, buah, air, dan bunga. Lanjut ke agama kedua, yaitu agama Katolik. Pernikahan dalam agama Katolik bukan hanya kebaikan individu atau satu pasangan, tetapi untuk komunitas secara keseluruhan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa pernikahan antara dua orang yang telah dibaptis adalah sakramen. Wanita dan pria simbol hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Moral Katolik sendiri beda seperti agama Buddha. Sakramen membuat Kristus hadir di tengah-tengah kita seperti sakramen lainnya dan purpose-nya ada 3. Berikut adalah sifat-sifat perkawinan Katolik dan ada satu yang beda, yaitu sakramental. Sakramental adalah perjanjian antara dua orang yang dibaptis yang melangsungkan perkawinan. Mengapa berbeda? Karena di agama Buddha tidak ada pembaptisan. Langsung lanjut ke langkah pertama menuju pelaminan, yaitu pre-marriage stage. Kedua belah pihak akan menghabiskan waktu 6 bulan mendapatkan pelajaran dari gereja tentang pernikahan. Lanjut ke langkah kedua, yaitu submitting documents. Sama seperti di Buddha, namun di Katolik lebih banyak surat yang harus disubmit karena ada beberapa tahap yang harus dilewati seperti baptis, krisma, dan semua surat itu harus dikumpulkan kembali. Last but not least, Catholic faith. Gereja dianggap sebagai tempat suci di mana Kristus hadir. Dan karena perkawinan diyakini sebagai perjanjian dengan Tuhan, maka dari itu perkawinan tidak boleh di luar gereja. Bahas apa yang terjadi bila agama Katolik menikah dengan agama Buddha. Gereja Katolik dan juga Buddha akan tetap memberi fasilitas, walau Gereja Katolik mengakui pernikahan mereka non-sakramen. Karena satu pihaknya belum dibaptis dan juga Buddha memang mendorong umatnya untuk menikah pasangan dengan yang seiman. Jadi, semua keputusan kembali ke pasangan yang menjalani sendiri. Dari sudut pandang sebuah orang Katolik, semua agama itu indah. Sebuah keluarga harus setuju dari satu percayaan. Sebagai dasar mereka seperti sebuah rumah harus memiliki fondasi yang kuat untuk bisa berdiri. Thank you, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.